Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma allimna ta'wilah wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri semuanya dan juga para pendengar di rumah, pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita tadabbur Al-Qur'an surat Yusuf. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Mulai pagi hari ini kita akan mempelajari surat Maryam. Apabila pelajaran yang lalu kita membahas tentang sosok seorang nabi, seorang laki-laki mulia, mulai pagi hari ini kita akan membahas tentang sosok wanita mulia. Bukan nabi, tetapi beliau wanita mulia yang melahirkan seorang nabi. Sebelum kita memulai surat Maryam ini, akan Habib bisa awali dengan muqaddimahnya dulu sebelum kita masuk ke ayatnya. Surat Maryam adalah surat Makkiyah, tergolong surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah di kota Mekkah sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke kota Madinah. Surat Maryam ini terdiri dari 98 ayat. Surat Maryam ini diberi nama seorang wanita dan satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang Allah memberikan nama surat itu dengan seorang wanita. Tidak ada surat-surat yang lain di dalam Al-Quran ini yang diberi nama oleh Allah dengan nama seorang wanita kecuali surat Maryam ini. Nah, para santri semuanya dan juga para pendengar, surat Maryam ini menjadi bukti bahwasannya Al-Quran itu memang membenarkan isi dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menjadi bukti. Surat Maryam ini menjadi bukti bahwasannya memang Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Tetapi kitab-kitab yang asli, yang belum dirubah oleh tangan-tangan manusia. Kemudian surat Maryam ini juga menjadi bukti bahwasannya agama Islam ini juga membenarkan agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran bukan membantah, Islam bukan menyalahkan agama sebelumnya, tetapi Islam ini menyempurnakan
agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, agama yang dibawa oleh Nabi Musa, agama yang dibawa oleh Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai nanti yang kita bahas di surat ini, agama yang dibawa oleh Nabi Zakaria, kemudian yang dibawa oleh Nabi Yahya, dan juga yang dibawa oleh Nabi Isa alaihis salam. Jadi agama-agama yang dibawa oleh beliau-beliau itu disempurnakan oleh Islam. Tetapi sekali lagi, dengan catatan, agama itu belum dirubah-rubah isinya, pemahamannya oleh tangan-tangan manusia. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, surat Maryam ini pernah dibacakan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini adalah misanan dengan baginda Nabi. Beliau adalah putra dari paman baginda Nabi, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini putra paman Nabi. Pada suatu saat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib diutus menjadi seorang ketua rombongan untuk melaksanakan hijrah beberapa sahabat dari kota Mekah menuju Habasyah, negeri Habasyah. Pada saat itu negeri Habasyah dipimpin oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi ini pada saat itu beragama Nasrani. Belum memeluk agama Islam. Maka rombongan para sahabat yang dari kota Mekah, yang dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini, pada saat datang di negeri Habasyah, maka disambut dengan baik oleh Raja Najasyi. Setelah berdiam diri, bermukim beberapa waktu di negeri Habasyah, maka suatu saat Raja Najasyi ini ingin berbincang-bincang dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Maka setelah beliau bertemu, Raja Najasyi ini bertanya, apa yang dibawa oleh orang yang kamu katakan sebagai Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad maksudnya. Maka pada saat itu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib membacakan beberapa ayat dari surat Maryam ini. Maka pada saat itu Raja Najasyi bersama para menteri-menterinya mendengarkan ayat per ayat surat Maryam ini yang dibaca oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Setelah mendengar bacaan itu, maka Raja Najasyi dan menteri-menterinya meneteskan air mata. Dikatakan dalam satu riwayat, sampai air mata Raja Najasyi ini membasahi jenggot beliau. Kenapa Raja Najasyi sampai meneteskan air mata? Ternyata apa yang dibaca oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, yaitu sebahagian surat Maryam ini, ternyata sama dengan kitab yang selama ini dibaca oleh Raja Najasyi, yaitu dari Nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kitab Taurat yang dibaca oleh beliau, ternyata isinya sama, menceritakan tentang kisah yang ada di dalam surat Maryam ini. Sehingga saat itulah Raja Najasyi kemudian yakin bahwasannya Nabi Muhammad adalah betul-betul Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana tertulis di dalam kitab Taurat dan tertulis di dalam kitab Injil.
Maka saat itu kemudian Raja Najasyi dan menteri-menterinya beriman kepada Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslim. Ini salah satu peristiwa yang terjadi pada keutamaan surat Maryam. Nah, kemudian untuk kita semuanya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau belum pernah menyebutkan fadilah, keutamaan surat Maryam ini secara khusus. Belum pernah. Tetapi para ulama sepuh kita, beliau-beliau itu kemudian mengajarkan kepada kita, terutama bagi para wanita yang saat itu sedang hamil. Maka dianjurkan oleh para ulama, wanita yang hamil untuk sering-sering membaca surat-surat di dalam Al-Quran, termasuk salah satunya adalah surat Maryam. Agar supaya apa? Agar supaya pada saat proses persalinan melahirkan diberikan oleh Allah kemudahan. Agar supaya pada proses persalinan tidak merasakan kesakitan yang begitu berat. Karena nanti di surat ini juga diceritakan, dikisahkan bagaimana pada saat Siti Maryam dalam proses melahirkan Nabi Isa alaihis salam. Jadi seorang wanita dianjurkan oleh para ulama pada saat hamil membaca surat Maryam. Itu fadilahnya. Dan diharapkan janin yang dikandung akan lahir, tumbuh menjadi pemuda atau pemudi yang soleh dan solehah. Paham tum? Baik, ini muqaddimah dari surat Maryam. Baik para santri dan para pendengar di rumah, di ayat-ayat awal, ayat pertama, ayat ke-1 sampai ayat ke-6, Allah belum mengkisahkan tentang tokoh utama di dalam surat ini, yaitu Siti Maryam. Allah mengawali surat Maryam ini dengan kisah yang terjadi pada Nabi Zakaria. Pada Nabi Zakaria dulu. Kenapa demikian? Karena kisah yang terjadi pada Nabi Zakaria itu sama dengan kisah yang terjadi pada Maryam. Apa kisah yang terjadi? Nabi Zakaria dan Maryam diberikan oleh Allah sesuatu yang menurut akal fikir manusia, menurut logika kita, tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi ternyata yang menurut logika kita tidak mungkin, nanti akan Nabi bisa jelaskan, ternyata terjadi juga. Yang diminta itu sepertinya tidak mungkin akan bisa terwujud kalau menggunakan akal pikiran manusia. Tetapi ternyata Allah memberikan apa yang diminta. Tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah sangat mungkin. Idza arada syai'an ayyakula lahu, idza arada, surat Yasin. Ayo. Innallaha amruhu idza arada syai'an. Kalau Allah itu sudah berkehendak, gampang, tinggal kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Yang tidak masuk di logika kita sebagai manusia, untuk Allah sesuatu yang semuanya mungkin dan pasti bisa terjadi. Paham dong? Baik. Itu
sekedar mukaddimah surat Maryam. Sekarang kita mulai mempelajari ayat per ayat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibrah, pelajaran dari kandungan surat Maryam ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Habib bisa tidak perlu menjelaskan lagi ya. Sudah dijelaskan di surat-surat yang sebelumnya. Huruf-huruf yang seperti ini dinamakan huruf apa? Ayo, ayat yang seperti ini dikatakan sebagai ayat-ayat yang terdiri dari huruf-huruf muqatta'ah. Jangan lupa itu. Maka ayat-ayat yang terdiri dari huruf-huruf yang bukan merupakan satu rangkaian kalimat seperti ini dikatakan ayat yang terdiri dari huruf-huruf muqatta'ah. Apa itu? Huruf-huruf yang terputus. Banyak di dalam Al-Quran, setiap surat itu diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Alif lam mim yasin toha, ya banyak. Nah, apa tujuannya? Atau apa makna dari ayat tersebut? Maka seluruh ahli tafsir jumhur sepakat menyampaikan bahwasannya ayat yang terdiri dari huruf-huruf muqatta'ah ini hanya Allah yang mengetahui maknanya. Wallahu a'lam. Maka dikembalikan kepada Allah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengartikan ayat yang disusun dari huruf-huruf muqatta'ah. Jadi sudah tidak perlu diartikan. Jangan kemudian mencoba-coba untuk mengartikan. Karena aku pinter, aku coba artikan, rusak. Jadinya malah rusak nanti. Maka ayat yang terdiri dari susunan huruf muqatta'ah seperti ini hanya Allah yang mengetahui maknanya. Maka tujuannya apa? Allah menampilkan atau menyampaikan ayat yang terdiri dari huruf-huruf muqatta'ah. Yang pertama, Allah menegaskan bahwasannya ilmu manusia itu, akal pikiran manusia tidak akan mampu. Mampu apa? Mencerna dan memahami seluruh ilmunya Allah. Manusia terbatas pikirannya, tidak akan mampu menyelami ilmunya Allah. Tidak mampu. Ini tujuan yang pertama, agar supaya manusia sadar, ternyata sepandai apapun dirinya, ternyata tidak akan mampu memahami ilmu Allah. Yang dipahami oleh manusia hanya sebagian kecil saja. Paham tuh? Tujuan yang kedua, untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang musyrik, orang-orang yang ada di kota Mekkah saat itu, untuk mendapatkan perhatian. Kenapa kok dikatakan ayat yang terdiri dari huruf-huruf muqatta'ah ini untuk mendapatkan perhatian? Orang-orang Mekkah dulu sangat pinter-pinter dalam syair, pandai-pandai dalam bersyair. Maka dengan menyampaikan huruf-huruf muqatta'ah ini, mereka akan kaget, terkejut. Apa ini maknanya? Belum pernah aku mendapatkan kalimat yang susunannya seperti ini, yang terdiri dari satu huruf yang terputus.
Nah, sehingga diharapkan dengan diawali dengan ayat huruf-huruf muqatta'ah ini, maka perhatian orang-orang Mekah saat itu menjadi perhatiannya menjadi tertarik. Tertarik apa? Tertarik untuk mendengarkan ayat-ayat yang selanjutnya. Itu loh. Paham tuh? Berat enggak ini dengarkan ini? Ngantuk enggak? Ngantuk enggak? Enggak? Semangat? Ya. Baik. Sudah bisa dipahami ya ayat yang pertama? Nah, pahami itu. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua. Habib bisa baca dulu sampai ayat yang ke-6. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini, dzikru yang dibacakan ini, ya Muhammad, rahmati rabbika adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu. Mu-nya ini kepada siapa? Mu-nya ini siapa? Ya, yang keras. Nah, begitu. Jadi Allah menyampaikan ayat ini kepada baginda Nabi. Maka redaksinya diperhatikan. Dzikru rahmati rabbika. Penjelasan yang dibaca, ayat yang dibaca ini yang Muhammad adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu. Mu yang dimaksud di situ siapa? Baginda Nabi Muhammad. Rahmat Tuhan kepada siapa? Abdahu Zakaria, yaitu kepada hambanya. Nyanya kembali ke mana? Kepada siapa? Hu-nya kembali kepada siapa? Habib bisa ulangi. Pahami. Perhatikan. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu. Mu-nya kepada? Yang diberikan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Nyanya itu kembali kepada? Ayo. Nah, jangan ragu. Masalah kok angel temen yo memahami. Tak ulangi lagi. Yang dibacakan ini wahai Muhammad, dengarkan. Ayo. Yang dibacakan ini ya Muhammad adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu yang diberikan kepada hambanya. Nyanya kembali ke siapa? Allah. Nah,
begitu. Harus dipahami ya kalimatnya. Yang diberikan kepada hambanya, maksudnya adalah hamba Allah. Siapa itu? Yaitu Zakaria. Allah membuka kemudian penjelasan di ayat yang kedua ini dengan menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rahmat Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Tentang kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria. Para santri dan para pendengar, rahmat Allah, kasih sayang Allah ini diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Manusia kepada sesemua manusia. Apa ada beda-bedanya? Tidak. Allah tidak membedakan. Siapapun manusianya diberikan rahmat oleh Allah. Yaitu diberikan kasih sayang. Entah itu yang beriman, entah tidak beriman. Entah yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Semuanya manusia diberikan rahmat oleh Allah, kasih sayang. Tandanya apa? Tandanya Allah memberikan oksigen untuk manusia. Sehingga manusia itu bisa bernapas, manusia bisa hidup. Tandanya apa? Allah memberikan rezeki kepada manusia. Tidak dibeda-bedakan, yang tidak beriman, yang kafir juga diberikan rezeki oleh Allah. Bahkan terkadang yang kafir, yang tidak beriman, justru rezekinya lebih banyak dibandingkan yang Paham tuh? Ini yang dinamakan dengan rahmat, kasih sayang Allah. Diberikan di dunia ini kepada semua manusia. Tetapi khusus kasih sayang Allah yang besok akan diberikan di akhirat hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman saja. Ini harus paham nih. Ya, akidah ini. Kasih sayang Allah yang diberikan pada saat di dunia, maka diberikan kepada semua makhluknya. Manusia tidak ada beda-beda. Semuanya diberikan. Tetapi besok pada saat di akhirat, maka yang akan diberikan kasih sayang oleh Allah hanya khusus untuk mereka-mereka yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul. Fahim dong? Kemudian Allah menyebut dzikru rahmati rabbika, ini adalah rahmat dari Tuhanmu yang Muhammad yang diberikan kepada abdahu, hambanya. Abdan, hamba. Kita harus mengerti kata hamba. Para santri dan para pendengar, saat Allah memanggil atau menyebut seseorang itu dengan kata hamba, abdan, maka berarti Allah memberikan derajat yang tinggi kepada orang yang disebut dengan kata abdan tadi, hamba. Kalau Allah tidak memberikan derajat yang tinggi, maka Allah biasanya langsung menyebut dengan nama. Tetapi pada saat Allah mengatakan abdan, maka yang disebut itu mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya abdan, hamba, itu adalah orang yang betul-betul berserah diri. Abdan itu hamba. Artinya hamba yaitu orang yang betul-betul berserah. Contoh, hamba sahaya. Hamba sahaya atau kata lainnya adalah budak. Maka seorang budak itu dia berserah diri kepada majikannya.
Apapun perintah dari majikannya akan dia kerjakan. Yang dilarang oleh pasti dia akan tinggalkan. Waktunya, hidupnya sebahagian besar dari hamba sahaya, dari budak tadi adalah untuk melayani majikannya. Bisa dipahami enggak ini? Maka dikatakan budak itu hamba sahaya. Nah, seorang manusia yang disebut oleh Allah dengan kata abdun, abdan, hamba, maka berarti manusia itu menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah, semua dilakukan. Apa yang dilarang oleh Allah, ditinggalkan. Dan waktunya, hidupnya sebahagian besar digunakan untuk melayani Allah, untuk menyembah Allah. Itu seorang hamba. Jadi betul-betul berserah diri kepada Allah. Jadi hamba itu derajatnya tinggi atau rendah? Tinggi. Derajatnya tinggi. Kalau hamba sahaya rendah karena budak. Tapi Allah menyebut hambanya dengan kata abdan, maka berarti dia mempunyai derajat yang tinggi. Seperti di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, maha suci. Siapa? Zat alladzi, yang memperjalankan abdahu, ya. Allah tidak menyebut Muhammad. Siapa yang diperjalankan oleh Allah Isra? Nabi Muhammad. Tapi Allah tidak menyebut dengan kata Muhammad, tidak. Tapi Allah menyebut dengan kata hamba. Berarti Allah memberikan derajat yang tinggi kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau kita disebut sebagai hamba, maka jangan tersinggung. Justru berarti kita mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi kalau manusia yang memanggil kita hamba, hamba sahaya, gitu kan? Berarti rendah. Karena apa? Oh, budak membantu, kan gitu ya. Nah, bisa dipahami para santri semuanya? Baik. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Pada saat nada, dia menyeru. Dia siapa ini? Zakaria. Pada saat Nabi Zakaria nada menyeru. Menyeru siapa? Rabbahu, Tuhannya. Nidaan khafiyya, dengan seruan khafiyya yang lembut. Baik. Seorang hamba yang menyeru kepada Tuhannya. Kita menyeru Allah. Coba pahami. Menyeru Allah. Habib Isa menyeru Allah. Apakah Habib Isa memanggil Allah? Apakah Habib Isa memanggil Allah? Apalagi ditambahi di sini dengan kalimat nidaan khafiyya, dengan seruan yang sangat lembut. Kalau diartikan, oh Habib Isa memanggil Allah, manggil itu kira-kira suarane banter opo alon? Suaranya keras apa pelan? Keras. Kalau manggil, iya. Nah, kalau manggil keras, tetapi di sini menyeru Allah dengan seruan yang lembut. Artinya apa?
Oh, artinya adalah Nabi Zakaria saat itu berdoa, bermunajat kepada Allah, bukan memanggil Allah seperti Habib Isa manggil santri. Santri. Bukan seperti itu. Tetapi Nabi Zakaria nada menyeru nidaan khafiyya, dengan cara menyeru yang lembut, dengan suara yang lembut. Berarti Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Nah, jadi dari ayat yang kedua dan ketiga ini, Allah memberikan penjelasan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, yang dibacakan ini apa? Yaitu surat Maryam, ya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat dari Tuhanmu yang diberikan kepada hambanya yang bernama Zakaria pada saat Zakaria sedang bermunajat kepada Allah, sedang berdoa kepada Allah, dan doanya itu dengan suara yang lembut, dengan suara yang halus. Bisa dipahami? Ya. Maka sebahagian ahli tafsir menyampaikan yang dimaksud nidaan khafiyya, yaitu menyeru dengan suara yang lembut, berarti Nabi Zakaria saat itu berdoa kepada Allah pada saat sepertiga malam. Kenapa begitu? Karena sepertiga malam itu adalah waktu yang istimewa apabila seorang hamba ingin menyampaikan sesuatu kepada Allah. Nah, pada saat itulah kemudian Nabi Zakaria bermunajat kepada Allah. Beliau mengucapkan doanya dengan khafiyya, dengan lembut. Agar supaya apa? Tidak ada orang lain yang mendengar. Di tengah suasana malam yang begitu sunyi, maka Nabi Zakaria saat itu ingin sepertiga malam itu adalah waktu khusus antara Allah dengan dirinya. Nabi Zakaria tidak mau dicampuri oleh manusia yang lain. Maka Nabi Zakaria ingin merasakan kesyahduan malam itu. Hanya ingin berdua bersama kekasih beliau. Siapa? Allah. Sama seperti manusia pada saat memadu kasih gitu ya. Pasti akan mencari tempat-tempat yang syahdu. Agar apa? Agar suasananya begitu syahdu. Nah, kalau sudah begitu, nggak mau itu dicampuri oleh yang lain. Hanya ingin berdua. Kalau suami istri itu sudah punya anak, nggak mau anaknya ganggu. Kalau bisa anaknya biar tidur dulu. Kalau belum tidur, masukkan kamar, dikunci anak itu. Agar supaya apa? Untuk mendapatkan suasana syahdu. Berdua saja, tidak mau diganggu oleh orang lain. Sehingga apa? Sehingga pada saat itu hati bisa menyatu dengan hati. Oh ya, itu antar manusia. Maka saat itu Nabi Zakaria ingin mendapatkan suasana yang syahdu di tengah malam yang begitu sunyi. Maka beliau bermunajat, menyampaikan doa beliau kepada Allah kekasihnya, sehingga hanya Allah dan Nabi Zakaria saja yang tahu apa yang diinginkan oleh Nabi Zakaria saat itu. Wah, makanya sepertiga malam itu adalah waktu yang istimewa
untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Sudah melakukan? Sudah melakukan? Ayo lakukan, ya. Lakukan, karena doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba di sepertiga malam niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itulah manusia akan merasakan kedekatan dirinya dengan Sang Pencipta. Itulah waktu yang istimewa. Waktu-waktu yang lain bagaimana? Enggak apa-apa, karena setiap saat kita boleh berdoa kepada Allah. Tetapi doa yang paling bagus adalah doa yang pribadi, antara diri kita saja yang tahu dan Allah. Yang lain jangan tahu apa yang kita mohonkan kepada Allah. Paham Tom? Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria saat itu. Kemudian di ayat yang selanjutnya, qala, maka Nabi Zakaria di dalam munajat beliau berkata, berdoa kepada Allah. Qala Rabbi ini, ya Allah, ini sesungguhnya hamba, wahanal admu. Hana itu artinya adalah lemah. Admu tulang. Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, sesungguhnya tulang-tulangku ini sudah lemah. Minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, sesungguhnya tulang-tulangku ini sudah lemah. Kemudian washta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku telah ditumbuhi oleh uban. Dan kepalaku telah ditumbuhi oleh uban, ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya, dan sesungguhnya aku, ya Allah, hamba ini belum pernah merasa kecewa kepadamu, ya Allah, dalam setiap doa-doa hamba. Syakia, belum pernah merasakan kecewa. Baik, Abi bisa jelaskan? Nabi Zakaria di tengah malam itu kemudian menyampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba ini tulang-tulangnya sudah lemah. Rambut hamba, kepala hamba ini sudah ditumbuhi oleh uban. Berarti maksudnya Nabi Zakaria saat itu sudah tua. Dalam satu riwayat dikatakan saat itu usia Nabi Zakaria 120 tahun. Berusia 120 tahun. Maka mulai kepala Nabi Zakaria ditumbuhi oleh uban. 120 tahun loh baru ubanan. Habis bisa sekarang banyak uban nih. Belum 50 tahun. Nabi Zakaria 120 tahun baru beruban, ya. Oh, berarti benar ternyata manusia dahulu itu umurnya lebih panjang dari kita. Betul ternyata, iya kan? Nah, ini umur 50 aja sudah ubannya banyak, jenggotnya putih semua. Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, tulang-tulang hamba sudah lemah dan kepala hamba sudah mulai ditumbuhi uban. Hamba sudah tua, ya Allah. Hamba sudah sepuh. Dan hamba belum pernah merasa kecewa, ya Allah, pada saat hamba berdoa kepadamu. Maksudnya apa? Maksudnya setiap doa Nabi Zakaria kepada Allah, Allah pasti mengabulkan, para santri semuanya. Sehingga Nabi Zakaria mengatakan hamba belum pernah merasa kecewa. Permintaannya kepada Allah selalu dikabulkan oleh Allah. Paham dong? Jadi Nabi Zakaria termasuk manusia yang doanya mustajab.
Sehingga beliau mengatakan, hamba belum pernah merasa kecewa. Kita sering nggak kecewa? Hah? Sering? Salah. Jangan kecewa doa kepada Allah. Kalau kita kecewa berdoa kepada Allah, semakin Allah tidak akan mengabulkan permintaan kita. Ya. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi Zakaria ini kan kalimat sastra. Kalimat seorang hamba yang betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah. Lah untuk kita, jangan pernah kita kecewa dalam berdoa. Baru seminggu berdoa kok belum dikasih sama Allah sudah kecewa. Oh, hamba kecewa kepadamu ya Allah. Loh, jangan. Semakin kita akan jauh dari Allah. Maka apa? Doa barengi dengan keyakinan bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Paham Tom? Di ayat yang selanjutnya, apa kemudian yang diinginkan oleh Nabi Zakaria kepada Allah malam hari itu? Wa inni khifdul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Ternyata yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria malam itu, wa inni khiftul mawaliya, dan sesungguhnya hamba ya Allah khiftu, merasa khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Yaitu al-mawali, mawaliku. Apa mawali itu? Mawali itu adalah kerabat atau ahli waris. Atau ahli waris. Pada saat itu yang menjadi ahli waris Nabi Zakaria adalah keponakan-keponakan Nabi Zakaria. Anak dari saudara Nabi Zakaria. Loh, kenapa kok keponakannya Habib? Kok bukan anaknya? Karena sampai usia 120 tahun itu Nabi Zakaria belum dikaruniai seorang anak. Sehingga orang yang tidak mempunyai anak, orang yang tidak mempunyai keturunan, maka ahli warisnya itu adalah keponakan-keponakannya, termasuk menjadi ahli warisnya. Nah, Nabi Zakaria saat itu belum dikaruniai anak, sehingga beliau menyebut, hamba merasa khawatir ya Allah terhadap mawaliku. Mawaliku itu siapa? Yaitu ahli waris Nabi Zakaria, yaitu keponakan-keponakan Nabi Zakaria. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria terhadap ahli warisnya ini? Nabi Zakaria dalam mengemban tugas kenabian, dalam menjaga agama Allah. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian Nabi Zakaria melanjutkan, wa kanat imraati akira, dan sedangkan istri hamba akira, dalam kondisi mandul. Fahabli min ladunka waliya, maka berikanlah kepada hamba ya Allah seorang wali. Apa itu wali? Yaitu seorang keturunan atau anak. Baik, para santri semuanya, coba kita lihat kalimat ini. Nabi Zakaria menyampaikan, ya Allah, hamba ini sudah tua, tulang hamba sudah tidak kuat, rambut hamba sudah beruban, usia 120 tahun, dan istri hamba dalam kondisi tetapi Nabi Zakaria memohon kepada Allah akan diberikan seorang anak. Oh, kalau kita menggunakan akal pikiran kita, logika, yang diminta oleh Nabi Zakaria ini mungkin apa tidak? Pakai akal manusia. Masuk akal enggak?
sesuatu yang mungkin bisa terjadi apa tidak? Tidak. Sudah tua, istrinya mandul lagi. Bagaimana akan bisa mempunyai seorang anak dalam kondisi mandul? Jadi sesuatu yang tidak masuk akal kalau pikiran manusia. Tetapi ini bukan persoalan pikiran manusia. Nabi Zakaria kemudian memohon sepenuhnya kepada Allah. Lalu kira-kira bagaimana? Apa kemudian yang diberikan oleh Allah? Apakah Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Zakaria ataukah tidak? Di ayat yang selanjutnya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, berikanlah hamba seorang putra, yarithuni, yang akan mewarisiku, wa yarithu min ali Yaqub, dan akan mewarisi dari keluarga Yakub, waj'alhu rabbi radiya, dan jadikanlah dia ya Allah, anakku itu apa? Rabbi radiya, yang diridhoi olehmu ya Allah, yang dikasih sayangi olehmu ya Allah. Ayat yang ke-6. Maka para santri semuanya, secara akal fikiran, apa yang diminta oleh Nabi Zakaria ini tidak masuk akal. Paham ya? Paham ya? Sepertinya tidak mungkin terjadi karena istri beliau mandul. Tidak mungkin wanita mandul itu bisa hamil, tidak mungkin. Tetapi Nabi Zakaria tidak berputus asa. Beliau menyampaikan, ya Allah, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Semua yang aku minta selalu engkau kabulkan. Maka saat ini pun aku meminta kepadamu ya Allah, walaupun aku sudah tua, istriku sudah tua, dan istriku dalam kondisi mandul, aku memohon kepadamu ya Allah, berilah aku seorang keturunan yang akan mewarisi dariku ya Allah. Mewarisi apa? Harta? Bukan. Karena Nabi Zakaria itu, para santri dan pendengar di rumah, pekerjaannya sebagai tukang kayu. Dan hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga beliau. Jadi tidak mungkin kalau Nabi Zakaria ingin punya anak, supaya anaknya bisa mewarisi harta kekayaan beliau. Nabi Zakaria bukan orang kaya, hanya tukang kayu. Paham ya? Berarti yang ingin diwariskan oleh Nabi Zakaria kepada seorang anak dari darah dagingnya sendiri, apa? Yaitu tugas kenabian, yaitu agama Allah. Karena Nabi Zakaria khawatir apabila tetap tidak mempunyai anak, maka pada saat beliau meninggal, maka tugas kenabian itu akan diemban oleh keponakan-keponakannya, mawalinya. Sedangkan Nabi Zakaria tidak yakin mawalinya ini akan mampu melaksanakan tugas seperti yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Zakaria. Paham tum? Maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Setelah berdoa langsung dikabulkan? Tidak, belum. Di ayat ini belum masih. Allah belum menyampaikan doa Nabi Zakaria dikabulkan atau tidak. Tapi Nabi Zakaria sudah optimis. Sudah optimis, sudah yakin kalau doanya akan dikabulkan oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya Nabi Zakaria kemudian menyampaikan, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Dan jadikanlah dia ya Allah, anakku itu sebagai orang yang engkau ridhoi. Loh, anake durung ono, bojone ya durung meteng, istrinya belum hamil, tapi Nabi Zakaria
sudah meminta kepada Allah agar supaya anaknya itu diridhoi oleh Allah, disayangi oleh barangnya. Ada nggak? Belum ada. Anaknya belum ada. Tapi Nabi Zakaria sudah meminta kepada Allah agar anaknya diridhoi. Ini maksudnya apa? Oh, ini loh tadabbur Al-Quran itu. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Zakaria sangat yakin, optimis bahwasannya permohonannya kepada Allah pasti dikabulkan, yaitu permohonan untuk mendapatkan seorang agar supaya istri beliau yakin sudah barangnya durung teko tapi wis yakin. Paham? Seperti kalian pesan online misalkan baju, pesan online. Begitu sudah pesan, ini kita kasih contoh biar gampang memahami. Pesan baju online. Wah, begitu sudah transfer, ya, ditunggu 2 hari belum datang. Tapi kalian yakin pasti datang ini. Sehingga apa? Barangnya belum datang, kalian sudah merencanakan. Oh, lek teko kate tak gawe waktu ngene. Engko tak tambahi hiasan koyok ngene. Nah, begitu kan? Itu artinya apa? Kalian sudah yakin kalau barang itu pasti padahal barangnya belum ada. Tapi sudah merencanakan yang lainnya. Nah, Nabi Zakaria juga begitu. Istrinya belum hamil, apalagi punya anak, belum hamil, belum di ayat sampai ke-6 ini. Tapi beliau sudah yakin Allah akan mengabulkan. Sehingga beliau bermunajat, berdoa, memohon juga kepada Allah agar supaya anaknya besok menjadi anak yang diridhoi oleh Allah, menjadi anak yang bisa meneruskan tongkat estafet kenabian Nabi Zakaria dalam mengemban tugas amanah dari Allah menjaga agama dari Allah. Fahim tum? Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu bersikap optimis, yakin pada saat kita memohon kepada Allah. Jangan ada keraguan sedikit pun. Paham tum? Baik, ini ayat yang pertama sampai ke-6 dari surat Maryam. Lalu bagaimanakah permintaan Nabi Zakaria? Apakah dikabulkan oleh Allah ataukah tidak? Maka akan kita ikuti pada pembahasan ayat yang selanjutnya, yaitu pada hari Senin. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni ista'datuka ma'allamtanihi fardudu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.